cara Egy Sujana, apakah Anda mengatakan udahlah, jerahlah daripada masuk bui atau bagaimana? Saya melihat perkara ini tidak mungkin sampai ke pengadilan. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Apa benar Egy Sujana banyak dimaki masyarakat gara-gara dia berdamai dengan Jokowi? Cukup memang babak belur, dulunya sangat kritis, menuding kanan kiri, tapi pada akhirnya ada islah dan perdamaian. Itu tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita tarik tadi misalnya Bang Egy bilang SP3, Bang Egy memang membebaskan Bang Egy dari penjara. Tapi ia sekaligus memenjarakan kita semua dalam ketidaktahuan. Pertanyaan Anda pribadi, ijazah itu analisa saudara palsu atau tidak? Kalau saya kalau dari tahun 2019 ya saya meragukan. Saya tegaskan bahwa yang terjadi di Solo itu bukan perdamaian, tapi deklarasi pengkhianatan yang itu tidak mengurangi ya semangat perjuangan, justru makin mengentalkan perjuangan bahwa memang ada masalah besar, walaupun pada akhirnya dia juga ditipu oleh Egy Sujana karena tidak ada statement perdamaian, minta maaf, memaafkan dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi. Pengacara Jokowi, pengacara Egy Sujana, apa himbauan Anda kepada 6 orang yang masih tersangka? Apakah Anda mengatakan udahlah, jerahlah daripada masuk bui atau bagaimana? Saya melihat perkara ini tidak mungkin sampai ke pengadilan. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Anda yakin 6 orang lagi akan jerah? Bukan masalah 6 orang menyerah. Ada kejadian biasa di masyarakat. Tapi kalau banyak orang yang terlibat, dia jadi peristiwa. Ketika peristiwa itu justru akan mengganggu stabilitas, Bang ini berhenti. Jadi kasus ini kan sudah lipat ya? Ini kan sudah terbelah di masyarakat nih. Nggak, kasusnya dulu lah. Iya. Apa himbauan Anda kepada kasus ini terbelah di masyarakat? Ya. Kalau nanti berkembang terus, dia mengkristal, jadi black hole. Ya. Kalau sudah black Tolong hole, dijawab. Himbauan Anda kepada 6 orang ini apa? Masih tersangka ini? Datang ke Solo. Silakan Anda buktikan. Himbauan Anda. Oh enggak, saya tidak menyarankan dia ke Solo. Silakan buktikan apa yang menjadi keyakinan Anda. Lanjutkan. Artinya apa kalau yang menjadi perjuangan. Berjuang atau masuk penjara, begitu kan? Oh, soal penjara itu bukan kewenangan Bang Hotman, bukan kewenangan saya. Kita sama-sama kayak ini, Bang. Oke, karena politisi kita, saya mau Anda jawab dulu jujur. Apa benar Egy Sujana banyak dimaki masyarakat gara-gara dia berdamai dengan Jokowi? Kalau kita melihat sentimen publik di media sosial, memang cukup dibully dan cukup memang babak belur. Dulunya sangat kritis, menuding kanan kiri, tapi pada akhirnya ada islah dan perdamaian. Itu faktual. Ya. Itu tidak bisa dibantah. Faktual lainnya adalah ini kasus dihentikan untuk Bang Egy dan damai. Ya. Nah, tentu Bang Hotman untuk membalik keadaan, kita yang melihat dari jauh, kawan-kawan yang statusnya masih tersangka, itu jangan seperti Bang Egy. Buktikan ini di pengadilan, buktikan ini secara hukum. Pertanyaan saya, kalau kasus ini berlanjut terus secara politis, Anda yakin nggak 6 orang ini bakal masuk penjara? Coba analisa pribadi dulu. Kalau itu domain dari penegak hukum, tapi kalau kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu kan dianggap sudah memenuhi ada unsur pidana. Jadi resiko di penjara? Resikonya agak sedikit resisten. Karena apa, Bang? Soal hukum itu tidak bisa ditafsirkan secara politik. Ya, teman-teman, masih seputar mengenai pembahasan ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan bergulir. Nah, di sini dikatakan 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Roy Suryo ikut dampingi. Nah, ternyata bahwa ya ada 3 tersangka yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang masuk dalam klaster pertama. Teman-teman, tentu setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya tidak lagi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, berarti ya tinggal 3 orang lagi yang menjadi klaster pertama. Karena ya kemarin kan 5, tapi karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya bukan tersangka lagi, maka mereka tinggal 3 orang lagi. Ya, 3 orang ditambah 3 orang di klaster kedua ya Roy, Rusmon dan Deva, maka semuanya mereka tinggal 6 orang. Nah, apakah yang 6 orang ini terus berjuang mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi, atau malah nantinya ujung-ujungnya ya menginjakkan kaki pada rekam jejak yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mereka ke Solo untuk melakukan perdamaian dan mengajukan restoratif justice. Setelah itu mereka tidak lagi tersangka. Oke. 3 tersangka klaster 1 ya, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini ya, pada hari Kamis 22 Januari 2026.
Adapun ketiga tersangka yang diperiksa yakni Rustam Effendi, Rizal Fadilah, dan Kurniatri Royani. Hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada 3 klien kami di klaster pertama, yakni Pak Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah, dan Ibu Kurniatri Royani Katakus kuasa hukum tersangka, yaitu Ahmad Khozainuddin di Polda Metro Jaya. Ia menuturkan dalam pemeriksaan tersebut ketiga klien yang akan dimintai keterangan oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Nah, teman-teman, di sini dikatakan pemeriksaan sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemeriksaan sebagai tersangka di klaster pertama. Ujarnya seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV, Bongga Wangga. Di sisi lain, Roy Suryo yang merupakan salah satu tersangka klaster 2 kasus tersebut turut hadir di Polda Metro Jaya. Roy menyebut kedatangannya tersebut ingin membersamai tersangka lain yang disebutnya sebagai perjuangan dalam pemeriksaan hari ini. Nah, teman-teman, saya hadir di situ ya, di situ itu semua semata-mata karena saya ingin meneguhkan bahwa saya, kemudian Bang Rismond Syahniper, dan juga Dr. Tifa itu tetap bersama dengan 3 pejuang hari ini akan melakukan kewajibannya untuk menjawab undangan atau menjawab panggilan dari Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan, ucap Roy. Nah, ia menyatakan pihaknya tetap kompak meski terdapat 2 orang lainnya yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah bebas dari status tersangka melalui jalur restoratif justice. Nah, ternyata bahwa kata Roy Suryo mereka tetap kompak, teman-teman. Walaupun teman mereka keduanya sudah bebas, ya, tapi tetap mereka kompak untuk mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi. Dari awal dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nahoda kapal itu kan seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri, ujarnya. Ia pun berharap pemeriksaan terhadap Rustam Effendi, Rizal Fadilah, dan Kurniatri Royani dapat berjalan dengan lancar. Nah, saya tentu saja akan ikut mendukung dan membersamai dari hari yang paling dalam dan semangat yang paling kuat kita tetap bersama, ucapnya. Nah, itu teman-teman tentang ya pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada 3 tersangka dalam klaster pertama, ya, dan Roy Suryo mendampingi ya ketiganya. Oke, Brigjen Purn Seswandi tantang Roy Suryo. Nah, Restless minds invade, kita lihat chasing audio moments teman-teman. that fade. Brigjen Purn Seswandi tantang Roy Suryo lakukan sumpah pocong soal ijazah Jokowi, saya akan nyumbang. Nah, ternyata Brigjen ya Purn Seswandi ya menantang pakar telematika, yaitu Roy Suryo, ya, untuk melakukan sumpah pocong ya kepada dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya. Nah, kita nanti melihat ya kenapa, apa itu arti dari sumpah pocong, kenapa bisa seorang Brigjen Purnawirawan ini menantang Roy Suryo untuk melakukan sumpah pocong dalam hal ini. Nah, Purnawirawan Polri Brigjen Pol Purn Seswandi menantang pakar telematika Roy Suryo ya untuk melakukan sumpah pocong terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ya, bahkan Seswandi menyatakan siap menyumbang biaya pelaksanaan sumpah pocong tersebut. Nah, ternyata ketika misalnya Roy Suryo bersedia, teman-teman, maka ya mantan Purnawirawan ini Seswandi akan membiayai ya, menyumbang pembiayaan untuk melakukan hal itu. Nah, sumpah pocong adalah tradisi di masyarakat Jawa yang beragama Islam untuk membuktikan kebenaran tuduhan
dengan cara membungkus diri seperti jenazah. Nah, itu arti dari sumpah pocong itu, kenapa ya seorang purnawirawan ini bisa menantang Rasulullah untuk melakukan sumpah pocong. Ya. Nah, praktik ini dilakukan dengan keyakinan adanya hukuman atau laknat dari Tuhan jika berbohong, dan kerap digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau krisis kepercayaan antar pihak. Ya, ketika ada masalah teman-teman, dan itu krisis kepercayaan dan dan lama untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan, maka jalan satu-satunya melakukan sumpah pocong. Nah, menurut Seswandi, Rasulullah tidak memiliki kompetensi untuk menilai ijazah Jokowi sebagai palsu karena belum pernah memegang dokumen tersebut. Ya, katanya di sini bahwa ya Rasulullah itu tidak memiliki kompetensi untuk menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Nah, kemudian Seswandi menyinggung pernyataan Prorektor Universitas UGM, ya Profesor Ova Emilia, yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Ya, dia juga menyinggung hal itu teman-teman, bahwa Profesor Ova Emilia telah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi memang ya asli. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.